Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana di dalam mansion Raja Kota, seseorang terkejut dengan kultivasi peringkat emasnya. Ternyata itu adalah Yesong yang terkejut melihat Nili dan teman-temannya sudah mencapai peringkat emas. Nili mengatakan, teman-temannya juga akan naik ke peringkat emas hitam. Mendengar hal itu, Yesong sulit mempercayai kenyataan. Bahkan, Yesong sendiri butuh waktu 3 tahun untuk mencapai peringkat emas hitam. Nili mengatakan, kalau itu namanya kekuatan dari generasi muda. Nili bergumam, pada masanya, Yesong memang betul-betul orang yang jenius nomor 1 di Kota Glory. Di kehidupan sebelumnya, Nili membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mencapai peringkat emas hitam. Itu pun sudah dibantu dengan buku Roh Iblis Panah. Yesong mengatakan kalau dia merasa tenang, Kota Glory memiliki generasi muda yang jenius seperti mereka. Dan tetap mengingatkan mereka untuk terus berlatih. Yesong pun pergi karena ada hal yang harus diurus. Waktu pun berlalu, terlihat iring-iringan melewati jalan Kota Glory. Iring-iringan itu sangat meriah. Mereka juga membawa sapi yang ukurannya sangat besar, membuat penduduk tercengang. Mereka semua dari keluarga Tanda Langit. Mereka menuju ke kediaman Raja Kota untuk seserahan. Nili dari keluarga Tanda Langit mau bertunangan dengan putri Raja Kota yaitu Xion. Para penduduk pun membicarakan Nili yang sudah banyak membantu Kota Glory untuk melawan musuh. Mereka mengatakan kalau Nili dan Xion adalah pasangan yang serasi. Melihat seserahan yang mereka berikan, keluarga Tanda Langit benar-benar kaya. 3 hari yang lalu, keluarga Tanda Langit memborong semua barang di pelelangan. Itu membuktikan kalau sekarang keluarga Tanda Langit sudah makmur. Seserahan mereka sangat banyak. Di sisi lain, orang-orang yang melihat seserahan Nili, ada yang senang, tapi ada juga yang mengeluh. Karena Xion akan bertunangan dengan Nili. Mereka juga membicarakan Xion Ning-er dari keluarga naga bersayap, yang juga cantik. Salah seorang dari mereka mengeluh, kalau Xion Ning-er juga menempel pada Nili, berpindah ke keluarga naga bersayap. Terlihat Ning-er sedang berlatih. Xiao Yue datang menemui Ning-er. Dia mengatakan, apakah Ning-er masih sempat untuk berlatih? Dia mendengar kalau keluarga Tanah Langit mengirim seserahan ke kediaman Raja Kota, yang artinya Nili dan Xion akan bertunangan. Mendengar hal itu, Ning-er hanya bisa pasrah. Tapi Xiao Yue memberikan semangat kepada Ning-er. Kalau Ning-er pasti bisa bersaing dengan Xion. Dia tidak boleh berkecil hati. Xiao Yue memberikan sesuatu kepada Ning-er. Ning-er pun mengambilnya. Dia melirik benda tersebut dan terkejut. Xiao Yue mengatakan, daripada Ning-er bersaing dengan Xion, lebih baik kau langsung saja menyerang Nili. Kalau nasi sudah menjadi bubur, apalagi yang bisa diperbuat Xion? Ning-er menolak dan melemparkan benda tersebut. Xiao Yue mengatakan, mereka tidak tahu kapan Kota Glory akan hancur. Jadi buat apa kau memikirkan omongan orang lain? Selama kau bersama orang yang kau sukai, itu sudah cukup buatmu. Ning-er mengatakan, kalau dia tidak berani melakukan itu. Xiao Yue mengatakan, kalau dia hanya memberikan saran kepada Ning-er. Ning-er sendiri yang harus memutuskan, karena kau begitu menyukai Nili. Apakah Ning-er akan terus menyendiri? Beberapa saat, Ning-er pun mulai menangis. Kemudian Xiao Yue berusaha menenangkan Ning-er agar berhenti menangis. Dia meminta maaf tentang apa yang dia katakan kepada Ning-er. Kemudian Ning-er pun menoleh ke benda yang diberikan oleh Xiao Yue. Berpindah ke Nili, Dewi Yuyan dan Nili melihat sebuah telur. Nili tidak tahu apa yang ada di dalam telur tersebut. Tapi telur tersebut sempat menghisap kekuatan jiwa Nili dan membuat semacam koneksi dengan Nili. Dewi Yuyan merasakan kalau ada sesuatu yang mengerikan di dalam telur tersebut. Dia menanyakan, apakah Nili yakin akan menetaskan telur tersebut? Nili balik bertanya kepada Dewi Yuyan, kenapa dia begitu takut? Meskipun makhluk yang ada di dalamnya begitu kuat, tapi dia masih bayi. Kalau tidak bisa menjinakkannya, Nili akan membunuhnya. Dewi Yuyan menanyakan, bagaimana cara Nili menetaskan telur tersebut? Nili pun mencoba memeluk telur itu. Dia mengingat, kalau dia pernah menggunakan susunan untuk memasukkan kekuatan jiwanya, untuk memaksa membuat koneksi dengan Nili. Akan tetapi waktu itu, kekuatan jiwa Nili masih lemah. Sekarang, Nili sudah menguasai kekuatan hukum. Nili pun mencoba memasukkan kekuatan jiwa ke dalam telur tersebut. Kekuatan jiwa Nili mulai terserap ke dalam telur tersebut. Telur itu sangat banyak menyerap kekuatan jiwa. Nili pun terus membiarkannya menyerap kekuatan jiwanya. Beberapa saat kemudian, telur itu mulai retak. Nili terkejut melihat kekuatan hukum bisa menetaskan telur tersebut. Sesaat kemudian, retakan telur itu semakin banyak. Nili merasakan kekuatan hukum yang ada di sekelilingnya menghilang. Telur itu mulai menyerap kekuatan hukum yang ada di dalam tubuh Nili. Nili mencoba menghentikan kekuatan hukum dalam tubuhnya yang diserap oleh telur tersebut.
Telur tersebut benar-benar rakus. Dewi Yuyan menanyakan, apakah kekuatan hukum Nili tidak mampu menetaskan telur tersebut? Bahkan dengan menyerap kekuatan hukum sebanyak itu masih belum cukup. Telur itu benar-benar misterius. Meskipun telur itu belum menetas, tapi Nili sudah bisa merasakan detak jantungnya. Semakin banyak Nili memasukkan kekuatan jiwa, detak jantungnya semakin kuat. Begitu juga koneksi Nili dengan telur itu. Dewi Yuyan menanyakan, apakah Nili membutuhkan bantuannya? Nili pun menolak, karena dia ingin melakukannya sendiri. Nili menanyakan kepada Dewi Yuyan, apakah dia tahu pola enkripsi pada telur tersebut? Tapi, karena cangkang telurnya sudah retak, mereka tidak bisa melihat pola enkripsinya. Beberapa saat kemudian, leluhur Yayan datang dan hinggap di atas kepalanya Nili. Dia mengatakan, iring-iringan lamaran pernikahan di luar sangat ramai sekali. Tapi Nili malah berada di sini. Nili berkata, kalau dia di sini bukan berarti dia tidak menunjukkan wajahnya. Kedua belah pihak keluarga pasti sudah mengurusnya. Leluhur Yayan menanyakan, di mana Xion? Nili menjawab, mungkin Xion bersembunyi dan berlatih di kamarnya. Kemungkinan dia malu. Nili pun menanyakan, kemana saja leluhur Yayan akhir-akhir ini? Padahal kota Glory sempat mengalami bahaya. Leluhur Yayan menjawab, kalau sudah ada Nili, kota Glory pasti aman. Selama ini dia pergi ke alam Nether dan sempat mendengar kabar. Apakah Nili ingin mendengarnya? Dewi Yuyan pun menyuruh leluhur Yayan untuk langsung saja mengatakannya. Leluhur Yayan terkejut kalau Dewi Yuyan bisa mendengarnya. Dia meminta agar Dewi Yuyan lebih hormat kepada orang yang lebih tua. Dia kelihatan mungil, sepertinya dia bukan manusia. Nili pun memperkenalkannya kalau dia adalah dewi spiritual api. Namanya Dewi Yuyan. Karena percikan dewanya pecah dan tubuhnya sempat hancur, Dewi Yuyan menjadi mungil. Saat ini dia sedang merekonstruksi tubuhnya. Meskipun sekarang dia hanya peringkat legenda, dia sudah hidup selama 100.000 tahun. Leluhur Yayan mulai merendah. Dia mengatakan informasi kalau penguasa alam Nether mau mengangkat seorang murid. Orang yang terpilih akan memiliki kesempatan menjadi penguasa alam Nether berikutnya dan menerima semua warisannya. Nili pun menjawab kalau dia sudah mengetahui informasi tersebut dari patriark keluarga Luo. Tapi Nili hanya mendengarkan sekilas saja. Saat ini, semua ahli peringkat demigod dari berbagai keluarga sudah ikut mengambil bagian. Dan tentu, keluarga Wugui juga ikut. Jadi, setengah tahun ke depan, keluarga Wugui tidak akan menyerang kota Glory. Warisan alam Nether lebih menggiurkan daripada kota Glory. Untuk menjadi penerusnya, Nili harus mencapai level tertinggi dari 9 lapis tanah kematian. Di sanalah penguasa alam Nether berada. Leluhur Yayan mendengar semua ahli yang berada di alam Nether setidaknya berada di peringkat emas hitam. Tentu saja termasuk Raja Iblis dan Nongsa. Nili pun ingin ikut mencobanya. Leluhur Yayan merasa kalau Nili memiliki kesempatan yang tinggi. Apalagi, kriteria utama seleksi muridnya adalah orang yang berbakat. Menjadi kuat saja tidak akan cukup. Nili adalah orang yang paling berbakat yang pernah dilihat leluhur Yayan. Jika Nili menjadi murid penguasa alam Nether, siapa yang berani macam-macam dengan kota Glory? 9 lapis tanah kematian itu penuh dengan bahaya. Dewi Yuyan akan menemani Nili. Dia mengatakan, penguasa alam Nether pernah membantu manusia mengusir para dewa spiritual hewan iblis. Kemungkinan dia bisa dipercaya. Nili berterima kasih kepada Dewi Yuyan. Mereka akan pergi ke sana, akan tetapi berpindah ke tempat lain. Terlihat Nili sedang menemui Duan Jian. Dia mengajak Duan Jian ke 9 lapis tanah kematian. Duan Jian pun akan mengikuti Nili. Tapi Nili menegaskan, kalau 9 lapis tanah kematian sangat berbahaya, ada kemungkinan tidak bisa kembali. Duan Jian pun menjawab kalau dia akan tetap mengikuti Nili. Saat ini kekuatan Duan Jian berada di puncak peringkat emas hitam dan sebanding dengan peringkat legenda. Jadi sebelum Duan Jian pergi, dia ingin memenggal kepala si Kongji terlebih dahulu. Nili pun menyetujuinya dan langsung pergi untuk membalas dendam Duan Jian. Duan Jian sangat berterima kasih karena Nili mau mengabulkan permintaannya. Berpindah ke alam penjara hitam, setelah wilayah keluarga Silverwing dihancurkan, mereka diambang krisis karena kekuatan mereka berkurang. Mereka mendapat tekanan dari keluarga lain. Akan tetapi, saat keluarga lain berpikir keluarga Silverwing tidak bisa bangkit lagi, kultivasi si Kongji tiba-tiba meningkat drastis. Pada hari ini, si Kongji mengumpulkan semua keluarga di arena untuk menentukan siapa yang akan menjadi ketua aliansi baru dalam alam penjara hitam. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.